Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Nur. Aduh, gimana kabar Bu Novi? Alhamdulillah Pak, luar biasa hari ini ya Pak ya. Masya Allah, kadang ceria banget Ibu ya. Alhamdulillah Bapak, meskipun kemarin agak flu ini Pak, Oh, karena gitu. cuaca juga naik turun ini ya. Suhu di kota Semarang juga Ya naik sangat motor panas aja ya sekali. naik turun ya. Iya Pak. Gimana Iya. Pak? Alhamdulillah baik Bu Novi. Ini kok ada kabar Bu Novi ada mau acara kucing ya? Kok sampai melibatkan saya. Kira gimana Bu Novi? Betul Pak, kemarin itu ada temen Pak Ponco. Pak Oh Nur gitu. tahu deh. Pak Ponco itu ya? Iya. Iya saya iya Pak Mas. Ponco itu Iya. kemarin kok menghubungi saya, Iya. calling, Bu, kapan nih kita bisa ketemu? Saya tuh sebetulnya kayaknya ada masalah, saya pengen curhat Bu, gitu. Nah makanya saya minta Pak Nur nih besok bisa ikut mendampingi, ada di antara kami, Iya. gitu Pak Nur. Bagus Bu, kalau ada teman ingin curhat ya kaitan dengan problematika pendidikan, saya kira menarik Bu, karena tidak semua guru bisa berpikir demikian gitu. Nah, ini kalau ada temannya Pak Ponsor, dia ingin coaching gitu ya, Iya, saya kira betul. dia berpikir positif, karena ingin mengembangkan dirinya gitu. Kira-kira kalau nanti saya ikut mengamati ya Bu ya, mengamati Bu Novi, kira kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Novi yang saya bisa membantu untuk mengamatinya nanti Bu? Iya, rencana atau Pak itu saya pinginnya besok itu Pak Nur bisa fokus mengamati pada bagian bagaimana saya bisa mendengarkan Pak Ponco dengan aktif gitu Pak. Jadi supaya Iya, saya iya. bisa fokus dalam apa yang Pak Ponco sampaikan. Oh gitu. Seperti Jadi itu. fokusnya mendampingi nanti di mendengarkan aktif gitu ya. Gitu ya. Kalau Bu Novi sendiri Iya. pemahamannya gimana tentang mendengarkan aktif itu sendiri? Ya untuk memudahkan saya nanti Iya. persamaan persepsi dan nanti di lapangan gitu. Betul, betul. Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau yang namanya mendengarkan aktif itu berarti kan di mana kita ketemu dengan teman yang punya masalah, ketika mereka menyampaikan masalahnya, kita bisa fokus di situ. Kita dengarkan dengan baik, kita ikuti dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga tidak istilahnya sambil mengerjakan hal yang lain di luar kegiatan inti seperti itu Pak. Oke. Jadi benar-benar fokus, konsentrasi. Fokus ya. Iya. Iya, Jadi ada dua indikator kayaknya Bu ya. betul. Satu akan mendengarkan dengan sabar dari coach itu sendiri. Yang kedua tidak nyambi ya Bu ya. Betul, ya Tidak Pak. nyambi Iya. untuk karena kita punya kesibukan Bu. Iya, Jadi besok bisa fokus ke arah yang memang fokus untuk mendengarkan aktif Bu ya. Kadang juga saya sendiri Bu, kadang Iya. juga kadang nggak bisa mendengarkan aktif ya, termotong dan besok bisa dilaksanakan. Kira-kira harapannya apa Bu? Nanti dengan saya hadir di observasi coachingnya yang mampu jadi bisa jadikan gambaran kita utuh untuk perbaikan sulap kita Bu. iya. Pastinya harapannya besok saya minta Pak Nur itu benar-benar mengamati dari awal sampai akhir proses coaching saya dengan Pak Ponco. Mungkin nanti setelah praktek ini selesai saya minta Pak Nur itu mengamati, menyampaikan mungkin ada masukan, entah itu hal yang sudah baik atau yang kurang baik sehingga saya ke depannya mungkin bisa memperbaiki yang kurang-kurang dari proses coaching saya. Seperti itu Pak. Oke, saya udah punya gambaran itu ya Iya. tentang rencana coaching besok. Saya sifatnya mendampingi, akan mengamati proses coachingnya. Kira-kira kesiapan Bu Novi gimana untuk kegiatan coaching besok? Siapanya ini kan baru kemarin Pak Ponco telepon. Oh, gitu. Ya, Iya, iya. lah rencananya kan beliau besok itu sekitar jam istirahat pertama. Oke, bisa Itu pertama kita ya. mau ketemu di ruang UKS Pak, supaya suasananya juga lebih tenang, sunyi, jauh dari keramaian, jadi lebih kondusif lah Pak. Iya, iya. Istirahat pertama ya. Di Pak Nur kan? Kalau untuk pendidikan saya it's okay Bu, nanti saya aturlah. Yang penting gini Bu, nanti paling enggak 5 menit sebelumnya kita saling calling ya. Baik. Kira apa nanti ada kesepakatan, ya mengingatkan saja. Betul. Kadang saya selalu lupa Bu. Sama saja Pak. Maklum yang dipikirkan sudah banyak ya Pak Iya, ya. termasuk Pak Polda juga Baik, Pak. komunikasi ya. Betul. Di istirahat pertama insya Allah kita Ketemu akan ya Pak ya, hitung di ruang bareng UKS ya. ruang UKS istirahat pertama ya Bu Iya. ya. Oke insya Allah Bu, Proses nanti coaching di saya akan siapkan untuk ikut bersama-sama lah
berkolaborasi dalam kegiatan coaching di lokasi tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nur sudah menyempatkan ini, sudah ketemu. Iya. Pak Nur tadi sudah makan siang. Ini Bu, kadang lupa Bu. Kadang kan kita udah mikir pekerjaan gitu ya, lupa makan. Ini terima kasih diingatkan itu. Nanti habis kita makan dulu. Kita sama-sama ke kantin Pak. Oh Monggo. gitu ya Allah. Wah, tapi ini bukan karena mau coaching ya. Bukan Pak. Monggo Pak Nur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ponco, Pak Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini saya sehat, luar biasa hebat. Hebat. Kalau Pak Nur gimana? Alhamdulillah, seperti yang dilihat agak serak-serak juga ini. Ya, sehat. Ya, Pak ya. Jadi hari ini kita semua sehat, bisa bertemu sama Pak Ponco, Pak Nur sesuai dengan Ya. kesepakatan kita kemarin. Rencana hari ini kan kita mau bisa bersama-sama untuk saling sharing, terutama untuk coaching dengan Pak Ponco dan nanti sama Pak Nur ini sebagai observasi, nanti ikut membantu saya dan Pak Ponco dalam praktek coaching. Gitu, mungkin nanti Pak Nur bisa membantu pada saat proses coaching nanti mengamati, memberi masukan kepada Novi selaku coach di sini yang akan meng-coaching Pak Ponco sebagai coaching, gitu ya Pak ya. Baik, kita mulai. Untuk Pak Ponco nih kemarin kan sudah callingan dengan saya, hari ini bisa ketemu dan alhamdulillah sudah sedikit garis besar kemarin Pak Ponco sudah bercerita tentang masalah yang dihadapi di kelas, gitu ya Pak Ponco. Mungkin Pak Ponco bisa bercerita lagi di sini karena di sini ada Pak Nur, biar Pak Nur juga ikut mendengarkan seperti itu. Monggo Pak Nur, ini rencananya apa yang mau Pak Ponco yang mau di sharing-sharingkan? Masalahnya apa sih yang ditemui di kelas? Monggo Pak Ponco. Baik, Pak Nur dan Bu Novi, mohon izin untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya. Begini Bu, saya tuh bingung dengan kondisi sekarang yang saya hadapi di kelas saya. Ada beberapa siswa saya itu nilainya itu akhir-akhir ini menurun Bu. Nah, untuk saya sudah mengidentifikasi sendiri masalah ini. Anak-anak yang tidak memperhatikan pelajaran juga ada karena asik dengan kegiatan sendiri, bermain sendiri. Ada yang usil menjahili temannya, bahkan ada juga yang sering keluar kelas untuk ke toilet beberapa kali. Nah, setelah saya identifikasi sendiri, saya jadi bertanya apakah mungkin anak-anak ini kurang suka dengan media belajar yang saya sajikan di kelas. Karena jujur terus terang, saya waktu melaksanakan pembelajaran di kelas itu hanya menggunakan satu media saja, yaitu saya menampilkan video pembelajaran di LCD proyektor. Nah, padahal anak-anak yang teridentifikasi nilainya turun tadi itu sepertinya mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang gaya belajar kinestetis, ada juga yang gaya belajarnya audio visual. Nah, karena anak-anak itu tidak tertarik dengan media belajar yang saya sajikan di kelas, pada akhirnya mereka sibuk bermain sendiri. Dari mengganggu temannya, ada yang sering ke luar toilet beberapa kali, akhirnya mengakibatkan
belajar mereka itu menjadi menurun. Nah, saya sudah punya ancang-ancang nih Bu, untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang sudah saya laksanakan. Rencana saya nanti akan berusaha untuk menyajikan beberapa media pelajaran untuk mengakomodasi anak-anak yang nilainya mengalami penurunan tadi. Jadi saya rencananya juga akan membawa alat peraga berupa media konkret. Selain itu saya juga akan selingi dengan nyanyian atau istilahnya SPG. Nah, sehingga pembelajaran yang saya bawakan nantinya mempunyai nilai, yaitu konten diferensiasi belajar. Nah, harapan saya dengan adanya alat peraga yang berdiferensi tadi, sehingga anak-anak lebih fokus dalam belajar dan pada akhirnya nilai hasil belajar mereka bisa menjadi meningkat itu. Nah, itu kira-kira rencana saya. Iya. Baik Pak Ponco, panjang kali lebar ya Pak ya. Tadi yang dijelaskan seperti luas. Seperti itu. Jadi kalau saya tadi mendengarkan dari yang disampaikan Pak Ponco, itu sebetulnya di sini titik beratnya adalah kesulitan Pak Ponco ketika mengambil tagihan nilai ke anak-anak. Jadi hasil nilainya itu tidak maksimal gitu ya Pak ya. Jadi nilai yang diharapkan Pak Ponco itu sangat jauh dari kriteria yang Pak Ponco harapkan. Kemudian tadi saya juga mendengar bahwa Pak Ponco itu juga menemukan di kelas anak-anak itu lebih cenderung kurang semangat ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin karena tadi Pak Ponco hanya menyediakan satu media saja. Nah, dari situ Pak Ponco kemudian berusaha untuk membuat media-media yang lain yang lebih variatif, disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak gitu ya Pak ya. Kalau saya tadi tidak salah. Jadi Pak, di sini sebetulnya Pak Ponco itu masalah yang dihadapi itu tidak jauh beda dengan yang pernah kita alami atau yang mungkin nanti Pak Nur alami juga. Dari masalah yang jenengan sampaikan tadi mungkin sedikit tadi saya mengutip ada rencana yang akan diangkat sama Pak Ponco. Tadi satu, membuat media pembelajaran yang lebih variatif, kemudian ada menampilkan satu variasi pembelajaran diselingi lagu-lagu semacam speaking gitu ya Pak ya. Mungkin itu untuk rencana awal Pak. Kalau semisal rencana ini nanti dirasa Pak Ponco itu kurang maksimal, kok tidak sesuai nih dengan harapan Pak Ponco, adakah rencana lain yang akan Pak Ponco lakukan? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada beberapa ya rencana selanjutnya apabila rencana yang sudah saya susun tadi berhasil. Yang pertama, saya mungkin akan mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam membuat media pembelajaran yang kreatif. Kemudian ada juga saya akan berkolaborasi dengan teman untuk mengamati ketika saya sedang melakukan pembelajaran. Itu alternatif pertama. Apabila nanti rencana itu juga masih kurang berhasil, rencana saya mungkin akan menghubungi wali kelas atau guru BK untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi ini. Mungkin guru BK atau wali kelas bisa memberikan bimbingan pada anak-anak tersebut agar mereka difokus ketika mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan ada opsi ketiga juga Bu. Kemungkinan kalau rencana itu juga kurang berhasil,
langkah terakhir saya akan memanggil orang tua anak-anak yang bersangkutan untuk mengkonsultasikan sikap atau fikih anak ketika di kelas. Harapan saya nanti supaya orang tuanya memberikan nasihat atau masukan sehingga mereka lebih fokus dalam belajar dan pada akhirnya nilai yang akademik mereka bisa meningkat dengan baik. Biasa nih Pak Punco ya. Jadi Pak Punco sudah merencanakan dari planning A, B, C itu semua sudah terencana dengan baik. Jadi misalkan nih Pak Punco sudah bergerak dengan rencana pertama, misalkan nanti rencana pertama yang tidak maksimal, Pak Punco sudah membackup dengan rencana berikutnya seperti itu ya, sampai tadi melibatkan rekan sejawat, berkolaborasi, mungkin berkonsultasi bagaimana cara membuat media yang variatif, yang menarik anak-anak, seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi Pak Punco juga akan berusaha melibatkan wali kelas serta guru BK, mengkonsultasikan kira-kira anak-anak ini kelemahannya di mana, apa yang harus guru lakukan supaya anak-anak ini lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran sehingga ada pengaruh ke nilai akademik mereka. Seperti itu ya Pak ya. Sampai tadi di tahap akhir nih, ultimatum terakhir tadi Pak Punco amunisinya adalah Pak Punco berusaha melibatkan orang tua. Kalau memang dirasa semua rencana tadi tidak berhasil, jenengan akan melibatkan orang tua, berbicara dari hati ke hati, konsultasi secara mental dan psikis anak-anak. Kira-kira kendalanya apa kok anak-anak ini sampai tidak maksimal untuk mendapatkan nilai yang lebih baik pada saat pelajarannya Pak Punco. Seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak untuk tolak ukur keberhasilan, kalau Pak Punco sendiri mengamati siswanya di kelas untuk saat ini, kalau itu saya tafsirkan seperti angka dari 1 sampai 10 katakan, posisi anak-anak Pak Punco ini sekarang di angka berapa menurut Pak Punco? Kalau saya amati posisinya sekarang di angka 7 ya Pak ya. Jadi mungkin untuk mengejar ketinggalan supaya mendapat nilai yang maksimal tidak terlalu jauh gitu ya Pak ya. Mungkin nanti dengan usaha Pak Punco yang seperti itu nih, ada rencana A, B, C, D sampai ke orang tua, itu bisa mendongkrak nilai anak-anak supaya lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Kemudian untuk perencanaan aksi nyata yang akan Pak Punco lakukan ini kira-kira membutuhkan jangka waktu berapa lama ya Pak? Bagaimana Pak Punco menerapkannya di kelas nanti? Mungkin bisa disampaikan. Untuk rencana aksi nyata implementasi rencana saya ini kurang lebih nanti tenggang waktunya antara asesmen pertama sampai asesmen kedua. Ya kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu ya Ya, Pak. 2 minggu akan saya dan melakukan aksi nyata sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan kita ini sudah berjalan maksimal. Baik Pak Punco, mungkin nanti kalau memang Pak Punco tadi sudah menyampaikan bahwasanya berapa lama waktu yang akan Pak Punco butuhkan untuk menganalisa keberhasilan dari rencana Pak Punco. Jadi tadi dari asesmen pertama, jadi dari nilai yang selama ini Pak Punco sudah dapat itu nanti dibandingkan dengan nilai berikutnya setelah asesmen yang kedua, seperti itu ya Pak. Jadi kemudian ini Bapak, kira-kira kalau nanti memang dirasa rencana Pak Punco ini sudah berhasil, mungkin ada komitmen dari Pak Punco sendiri, komitmen atas rencana aksi nyata yang sudah Pak Punco lakukan, apa nih kira-kira? Apabila rencana yang telah susun ini berhasil, mungkin saya akan menularkan pengalaman saya ini pada rekan-rekan sejawat yang mungkin punya masalah yang sama dengan saya. Nah, akan saya diseminasikan pada suatu rapat atau kegiatan sekolah sehingga keberhasilan ini mungkin bisa menjadi sebuah dokumen
depan mempunyai masalah seperti ini, mereka bisa mengambil pelajaran dari masalah yang saya alami. Mungkin seperti itu. Luar biasa Pak Ponco ini sebetulnya. Jadi tadi dari kalau saya mengutip yang disampaikan Pak Ponco dari awal tadi, Pak Ponco sudah menyampaikan unek-uneknya, kemudian Pak Ponco juga berusaha untuk membuat satu rencana-rencana yang bisa menyelesaikan atau mencari jalan keluar atas masalah Pak Ponco sendiri. Sebenarnya semua itu sudah ada Pak Ponco, tinggal Pak Ponco untuk merealisasikan. Gitu ya Pak Ponco. Yang terakhir ini Pak Ponco, setelah tadi Pak Ponco ngobrol dengan saya, ada Pak Nur juga, kira-kira yang dirasakan sekarang apa? Alhamdulillah, setelah kebingungan saya utarakan, saya sudah keluar, hati saya merasa lega. Alhamdulillah. Saya merasa dibantu oleh Bu Novi dan kehadiran Pak Nur di sini. Seperti saya itu di sini sedang berkolaborasi. Ya, harapan saya juga kita bisa saling mengisi. Ya, sama-sama. Mungkin kita nggak tahu suatu saat Bu Novi sudah punya masalah. Ya. Saya tetap akan bersedia untuk membantu Bu Novi seperti kegiatan kita kali ini. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Nur atas Pak Ponco atas penjelasannya hari ini. Kita sudah coaching bersama nih. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ponco unek-uneknya dan sekaligus menemukan solusinya nih, itu juga bisa membuat refleksi buat kami juga Pak Nur. Gitu ya, tentunya pasti tidak jauh beda lah Pak apa yang kita rasakan di kelas ketika ketemu dengan anak-anak. Ya Pak ya. Matur nuwun sangat. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak. Saya tunggu tadi komitmennya Pak Ponco 2 minggu ya. Saya ingin dengar nih, saya interest, saya tertarik hasilnya bagaimana nih rencana-rencana Pak Ponco ke depannya tadi. Kita ketemu lagi nanti ya Pak ya, dalam waktu 2 minggu. Terima kasih Pak Ponco, selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Novi, alhamdulillah tadi sudah berlangsung coaching ya. Iya Pak. Saya juga tadi udah melihat lah sekilas observasi Kak diminta ya. Nah saya coba untuk bisa melihat bagaimana proses coaching yang terjadi. Dan udah lancar, nggak ada masalah, dan nanti memberikan efek yang positif ya. Amin, amin. Tapi ini untuk kita aja ya, untuk berbagi aja. Kira-kira performa tadi Bu Novi gimana ketika melakukan coaching dengan temannya? Ya, tadi dalam coaching itu istilahnya berjalan dengan lancar ya Pak, semua berjalan dengan baik, alurnya juga sesuai dengan yang saya harapkan. Kebetulan tadi saya menggunakan alur Tirta, jadi ada bagaimana coaching itu memberikan tujuannya, menyampaikan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah yang dihadapi, sampai ke rencana-rencana nyata, rencana aksi yang akan diambil, dan ke tanggung jawab. Iya. Itu ya Pak. Jadi saya tadi lihatin sih sudah komplit ya Pak, Komplit, sudah ya. lengkap ya istilahnya. Iya. Minimal ya ke arah sempurna. Nah seperti itu ya Pak. Alhamdulillah, iya. Iya. Saya emang tadi melihat udah bagus gitu ya. Tapi kalau boleh tahu alasannya apa Bu Novi kok bisa menyampaikan sudah mendekati sempurna? Ada nggak indikator-indikator yang jadi pedoman kira-kira untuk menentukan maksimal atau minimalnya coaching yang tadi? Ada ya Pak. Sebelumnya coaching kemarin kan saya sudah matur ke Pak Nur nih bahwasanya nanti kompetensi yang mau saya kembangkan itu adalah bagaimana cara saya bisa mendengarkan aktif. Nah seperti itu. Jadi kalau saya tadi mengikuti pada saat ketemu Pak Ponco dan kita coaching bersama, itu kok saya sudah juga bisa fokus dengan beliau gitu, mendengarkan aktif, kemudian juga saya benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir dan tidak melakukan hal yang lain di luar coaching, seperti itu Pak. Oke, ya memang tadi udah nampak bagaimana ketenangan ya Bu Novi mendengarkan coachingnya, kemudian bagaimana memancing satu masalah yang berbobot gitu ya.
Tapi hasil pengamatan saya juga ada beberapa catatan. Kalau boleh saya sampaikan sama Bu Novi. Monggo Pak, enggak apa-apa. Oh, Demi ya. Nah, mungkin istilahnya sebagai pelajaran saya ke depannya bisa lebih baik dan menutupi kekurangan saya. ya. Monggo Pak. Tapi ini bukan menggurui ya, Ya. apalagi melihat kekurangan temannya sendiri, tidak ya. Kita niatnya adalah berpikir konstruktif, Oke. bagaimana agar kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Ada beberapa catatan, diantaranya tadi saat Koci sedang menceritakan masalahnya, sempat itu Bu Novi memotong pembicaraan. Ini dilakukan walaupun tidak banyak gitu. Saya perhatikan belum, mungkin Bu Novi sudah paham yang disampaikan ya oleh Koci ya, tapi saya ada sedikit memotong di tengah ini. Gimana Bu tadi? Itu ya Pak. Saya malah enggak terasa ya Udah Pak. terasa ya, karena Mungkin mungkin karena lagi nikmat ketika ya. Koci itu menyampaikan, saya Iya. sudah istilahnya sudah kena ya Pak. Ini gitu kuncinya ya. kata-katanya di sini nih. Nah, Ya, itu. mungkin itu saya langsung masuk gitu Pak. Jadi saya berusaha mengambil kesempatan ada di gitu situ. ya. Udah mungkin dia nggak paham ya. Iya Pak. Iya. Mohon maaf ya Pak. Ya nggak apa, ini keterbatasan kita gitu ya, kan udah asik biasanya Iya. terus saling Betul, Pak. berkomunikasi itu ya. Mungkin ada lagi ya Pak. Ada nih catatan saya. Tadi Bu Novi ketika melakukan coaching bawa pulpen sama catatan kecil enggak ya? Sepertinya enggak ya. Itu. Jadi kok langsung Iya. membuka pertanyaan Iya. dari awal sampai akhir Pak. Saya nggak bawa apa-apa. Saya ingatnya tadi sudah saya mencatat, tapi kok Bu Novi nggak punya catatan gitu ya. Itu sebaiknya ya, karena kan kita juga banyak tugasnya. Kalau misalkan catatan coaching tadi ada beberapa catatan kecil, ini paling nggak untuk mengingatkan kita. Kemudian poin-poin mana yang menjadi catatan dari coach itu nanti disampaikan kepada coachnya. Ini juga saya kira lebih baik Bu, walaupun mungkin Bu Novi cerdas gitu ya. Terima kasih. Paling Pak. nggak ada catatannya Bu, ada Iya, catatan iya. kalau Betul, Pak. kalau misalkan hasilnya kayak apa kayak Iya, gitu. iya. Betul Pak, mungkin itu juga nanti buat masukan saya ya Pak. Iya. Nanti kita harapannya nanti bisa mengikuti perkembangan coaching. Iya. Misalkan dalam jangka waktu tertentu kan nanti kita bisa bandingkan. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya, betul betul. Pak, matur nuwun masuknya. Iya, jadi misalnya nanti tadi datanya ada tadi 5 siswa yang Betul. belum tuntas nilainya, kemudian nanti pada asesmen pada yang kedua nanti lihat dari coaching gimana. Oh ternyata tinggal 1, berarti meningkat. Betul. Tapi kalau nggak kita punya catatan, kan kita tidak punya rekam digitalnya gitu ya. Jadi kan ini ada apa? Catatan baiknya. Betul, Pak Nur. Iya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Novi nggak masalah ya kalau nanti kedepannya mencatat gitu ya. Ya Pak, mungkin Iya. nanti akan saya perbaiki lagi. Jadi, kemudian kalau ada nggak rencana mungkin tindak lanjutnya Bu Novi setelah kita adakan coaching kayak gitu? Rencananya Pak nanti kalau memang ini saya rasa berhasil, artinya ada peningkatan dari coaching tadi apa yang mereka rasakan ternyata kok membawa hasil, tentunya nanti akan saya kembangkan lagi nih teman-teman. Syukur-syukur mungkin saya juga perlu suatu saat coaching sama Pak Nur nih. Nah, seperti itu ya Pak ya, karena nggak ada salahnya pastinya kita semua punya masalah Iya. ketika ketemu dengan anak-anak gitu ya Pak ya. Iya. Jadi pengennya ya proses coaching ini tetap berjalan ya. memperbaiki kompetensi Iya. yang kekurangan yang ada dalam kompetensi Iya. saya sendiri. Dari 2 tadi keterbatasannya, kadang menyela, tidak punya catatan. Kira-kira performa yang datang gimana nanti kalau Bu Novi mengadakan coaching lagi? Pengennya Pak apa yang sudah baik untuk coaching saat ini tentunya akan saya pertahankan dan memperbaiki kekurangan dari masukan dari Pak Nur tadi sebagai supervisor supaya nanti lebih baik dan terbaik seperti itu. Oke, saya percayalah nanti Bu Novi bisa melakukannya lebih baik itu. Dan terakhir Bu Novi ya, hasil tadi coaching juga saya mengamati, adakah yang didapatkan dari Bu Novi tentang proses coaching yang kita lakukan tadi? Sangat banyak Pak. Hmm. Mungkin yang pertama tadi saya bisa refleksi diri juga Iya, iya. dari cerita coaching itu, kemudian bagaimana coaching mencari solusi, kemudian jadi cerminan saya. Suatu saat mungkin saya dapat masalah yang sama,
bisa melakukan hal yang sama gitu Pak. Yang kedua dari proses tadi ada supervisor, dari situ saya belajar mungkin suatu saat ini saya harus berperan sebagai supervisor juga untuk Iya, teman-teman rekan betul. sejawat ya Pak ya. Iya. Kita perlu saling mengevaluasi bagaimana cara kita memberi pembelajaran ke anak-anak, itu apakah sudah baik, dan tidak harus guru itu yang jadi terbaik, mungkin bisa jadi kita coaching ke siswa. Iya. Nah itu ya Pak ya, Iya. kita coaching ke siswa, kita dengarkan suara hati mereka, apa yang mereka mau, mungkin itu yang menurut saya akan saya kembangkan. Wah, luar biasa nih ya, kayaknya anak-anak jadi seneng ya kalau Bu Novi di dalam kelas ya, termasuk sekolah ini akan kayaknya maju terus, akan berpikir produktif, inovatif gitu, dan mudah-mudahan kegiatan coaching ini tidak berhenti di sini ya, semuanya bisa Iya. melaksanakan dan bisa dengan siapapun berkolaborasi gitu ya. Betul, Pak. Mudah-mudahan dengan proses coaching ini nanti bisa meningkatkan kualitas Amin. untuk sekolah kita sehingga ke depan makin lebih baik. Amin. Ya. Saya terima kasih ya Pak Nur, hari ini sudah kita bisa ketemu, kita sharing, terutama Pak Nur memberi masukan nih Iya, kepada iya. saya bagaimana praktek coaching saya ke depannya biar lebih baik. Iya Bu, sama-sama. Ya mudah-mudahan juga nanti bermanfaat. Saya juga minta maaf kalau memberikan Tidak koreksi apa-apa, kita itu saling untuk belajar. keterbaikan kita gitu ya. Iya, terima kasih Pak Nur. Ya, Saya sama-sama. kembali ke kelas ya Pak. Oke, monggo Bu Novi, Iya. silakan. Salam untuk anak-anak di kelas Iya ya. Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nur.